Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim barik ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan muttaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Faqala aidan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim. Kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala telah mengkucuri kita dengan berbagai macam nikmat. Mulai dari nikmat yang paling terendah sampai nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling terendah adalah nikmat harta dunia. Ini adalah nikmat yang paling terendah. Tetapi orang sering mengabaikan nikmat yang besar untuk mendapatkan nikmat yang kecil. Banyak orang yang meninggalkan sholat lantaran untuk mendapatkan nikmat yang sangat kecil, yaitu nikmat harta benda dunia. Maka nikmat dunia beserta isinya ini diberikan kepada orang beriman maupun orang tidak beriman. Bahkan orang kafir itu cenderung kaya mereka. Sehingga dengan kekayaan itu mereka sudah bingung mau ngapain. Akhirnya dibagi-bagi. Jadi seolah-olah mereka itu akhlaknya baik. Rajin sedekah. Kalau orang Islam tuh sifatnya di tengah-tengah. Tidak terlalu kikir, tidak juga terlalu boros, di tengah. Tapi kalau ada yang membutuhkan, dia pasti siap bantu. Maka jangan sampai kita mengorbankan nikmat yang besar untuk mendapatkan nikmat yang kecil. Di atas nikmat dunia beserta isinya, ya, harta benda. Nikmat apa? Hah? Nikmat sehat. Banyak orang menghabiskan uang untuk sembuh. Rela bayar operasi sampai puluhan juta supaya bisa sembuh. Orang perawatan, ya, agar supaya jangan sakit, rela habiskan berbagai macam cara, ya kan? Ibadah dalam keadaan sakit juga tidak mengenakkan. Nek orang semua bisa duduk tahiyat, dia nggak bisa. Nopo Pak? Sikile sehingga Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih menyukai mukmin yang kuat, muslim yang kuat ketimbang mukmin yang lemah. Nek cowok, nek wong lanang karo wong wedok niku beda, Pak, Bu. Kalau wong wedok itu bisa menahan sakit. Menahan sakitnya itu kata dokter itu bisa sampai 1000.
kelipatan sakitnya itu. 1000 itu perbandingannya apa? Kalau ada 100 tulang yang patah bersamaan, maka wanita bisa menahannya. Makanya Allah takdirkan melahirkan itu hanya khusus wong itu. Makanya nek ibu-ibu itu walaupun dia sakit masih bisa masak, masih bisa ngomong anak, masih bisa ke pasar. Itu sakit loh. Karena Allah takdirkan wanita itu bisa menahan 1000 kesakitan. Itu berlipat ganda. Nek wong lanang ora iso. Wong lanang nggak bisa. Mboten sakit, nggak bisa. Makanya kalau laki-laki sakit, nek suami sakit cenderung cengeng. Maunya dilayani. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan sakit. Oh gitu aja kok. Aduh. Ya memang gitu. Jadi kelebihan laki-laki itu bukan menahan rasa sakit, tapi dia menahan beban hidup. Seberapa banyak masalah di dalam keluarga, dia pasti bisa menyelesaikannya. Karena memang Allah takdirkan dia bisa menahan beban hidup. Beban kerja yang begitu banyak bisa dia lewati. Makanya kalau ibu-ibu, kalau dia sakit dan dia banyak mengeluh, berarti terlalu banyak beban hidup yang dia pikul. Kebalik. Begitupun dengan bapak-bapak. Kalau seharusnya sesuatu yang bisa dia tahan, kok dia mengeluh. Misal, harusnya itu dia bisa menahan capeknya bekerja, kesel, ya kan dan sebagainya. Badannya loro, ya kan harus dikerok. Nah, harusnya sesuatu yang bisa dia tahan, kok dia mengeluh. Berarti sakit hatinya. Gila. Coba kalau hatinya lagi senang, wah luar biasa. Itu semen ya toh, berapa karung, berapa sak. Oh, dia mikul bisa. Nah, maka nikmat yang paling berharga setelah nikmat dunia adalah nikmat sehat. Nikmat yang berikut apa? Apa? Hidup. Hidup ya nikmat yang paling besar itu. Ya kan? Nah, nikmat yang berikut apa? Waktu dan kesempatan. Ada orang sehat, segar bugar, tapi nggak sempat untuk keluarga. Sibuk dengan kegiatannya. Ada orang sehat, kaya raya, tapi tidak sempat ibadah, tidak sempat sholat. Waktunya kurang. Bahkan waktu untuk makan kurang dia. Saking sibuknya coba. Padahal hidup itu kalau dia sudah punya duit harus dinikmati. Tapi dia tersiksa. Kenapa? Saya punya teman seperti itu. Manajer, wah luar biasa. Hidup kaya raya. Tapi tersiksa hidupnya. Bahkan waktu untuk makan gak sempat. Bayangin coba. Makan siangnya dia jam 3. Makan malamnya dia jam 9, jam 10. Saya bilang kamu kerja untuk apa coba? Ya toh? Padahal umumnya manusia kerja untuk makan, betul nggak? Betul nggak? Kerja untuk menyambung hidup. Satu-satunya cara menyambung hidup ya wis makan, minum, tidur. Ada orang kerja, ya kan ngumpulin duit, makan minum nggak sempat, tidur nggak bisa. Itu apa yang dia cari coba? Berarti nikmat waktu dan kesempatan itu jauh di atas nikmat sehat. Ya. Di atas nikmat waktu dan kesempatan apa? Nikmat Islam.
Orang Islam beda dengan orang mukmin. Makanya semua perintah Al-Quran selalu dimulai dengan amanu wa amilus solihat. Contoh, man sawma ramadhana imanan. Puasa saja tanpa iman tidak cukup. Man qoma ramadhana imanan. Bahkan perintah 5 rukun Islam dimulai dengan kalimat iman. Ya. Setelah nikmat iman apa? Nikmat takwa. Ini nikmat yang paling tinggi. Ya, nikmat yang paling tinggi. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat. Saya mau bahas mengenai bab ikhlas. Karena ikhlas niku abot, Pak, Bu. Ikhlas itu niku abot. Susah. Apa itu ikhlas? Pak, ikhlas itu apa? Rela. Ikhlas itu apa? Beramal semata-mata karena Allah. Meskipun karena Allah, ikhlas itu punya tingkatan. Ya, ikhlas itu apa? Beramal semata-mata karena Allah. Apa ciri-ciri ikhlas? Ciri-ciri ikhlas yang pertama, tidak suka dipuji. Tidak suka dipuji. Artinya dipuji dan dicela wis padha wae. Misalnya di sini siapa yang biasa azan? Pak siapa namanya? Pak Bu Gimin. Oke. Pak Bu Gimin suatu saat azan. Mungkin karena suaranya serak-serak ya. Jadi mungkin azannya enggak maksimal seperti biasa. Allahu Akbar, Allah. Tiba-tiba datang orang. Sopo sing azan? Azan kok suaranya jelek banget. Besok orang tahu nongol ke masjid. Ciri-ciri azannya enggak ikhlas. Orang ikhlas itu dipuji ataupun dihina, dicela, dia jalan terus. Emangnya saya azan ngaruh buat lo apa? Enggak ngaruh kan buat lo. Ya toh, yang bersih-bersih masjid, tolong ikhlas. Tiba-tiba, loh ini masjid ini kok selalu kotor yo. Padahal yo namanya masjid dipakai ya berarti selalu kotor. Sama kayak istri saya itu. Nanti ayahmu itu, dia selalu ngomong sama anak-anaknya. Nanti ayahmu itu selalu ngomong, ibu itu nggak tahu bersih-bersih rumah. Padahal wes ibu-ibu tuh bersihin rumah itu setiap 10 menit nyapu terus. Tapi kalau namanya ada anak-anak ya wes rumah kelihatan kotor terus. Padahal udah disapu. Suaminya pulang, kamu kerjanya apa aja kamu itu? Ya toh, padahal kita nggak lihat dia setiap saat bersihkan. Begitupun yang nunggu masjid. Kita kan nggak lihat dia mungkin setiap saat nyapu, tapi yo namanya masjid kepake yo. Berarti wes harus kotor. Tiba-tiba rapat takmir. Assalamualaikum. Untuk saya beri masukan untuk marwat masjid ya. Tolong masjid itu diperhatikan, kacanya dibersihin kok selalu kotor. Besok sakit hati.
nggak mau nongol masjid. Nah ini ciri-ciri nggak ikhlas. Nggih. Ibu-ibu dalam merawat anak-anaknya, tolong ikhlas. Suatu saat anak sudah gede, tiba-tiba dia lebih nurut suaminya. Ibunya pulang berderai air mata. Ngomong sama bapaknya, Pak, anakmu itu loh nggak tahu diri. Kenapa? Bu, ini loh aku tak kandani gini. Tapi aku dibalas kasar. Orang tahu terima kasih. Dulu udah tak cebokin, ya toh, udah tak sekolahin, tak kuliah, ya toh, tak kuliahkan. Bahkan Masya Allah, akhirnya dia sebut semua kebaikan dia. Habis Pak Bu. Jangan sekali-kali sebutkan kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Ketika kita menyebutkannya, maka tidak ada pahala. Habis semua. Maka ada orang nanti menghadap kepada Allah, dia merasa dia akan masuk surga. Kenapa? Wes sholatnya apik, puasanya apik, semuanya apik. Datang kepada Allah tidak ada pahala sama sekali. Kenapa? Disebut, diceritakan terus kebaikan-kebaikan dia. Jadi ciri-ciri ikhlas itu dipuji ataupun dicela, tidak sakit hati. Ya, Masya Allah. Yang kedua, ciri-ciri ikhlas itu apa? Tidak ambisi. Ambisi ini apa Pak? Bu? Tidak ngotot. Contoh rapat RT. Dia kasih usulan, Pak saya usul. Sebaiknya jam belajar itu jam 11. Karena kalau jam 8, 9 aku ora iso turun. Tiba-tiba usulnya tidak diterima. Wah sakit hati. RT-nya dirasani. Nah ini ciri-ciri gak ikhlas, ambisi. Kalau dia usul harus diterima. Kalau enggak ngamuk. Ini ciri-ciri gak ikhlas. Ambisi. Ambisi jadi bupati. Ambisi jadi wali kota. Ambisi jadi presiden. Segala macam ditempuh cara untuk jadi presiden. Ambisi jadi apa? Camat. Ambisi jadi lurah. Ambisi jadi imam masjid. Ya tak? Dulu pernah saya dakwah di Solo. Di Solo tuh masjidnya bagus sekali. Sangat indah. Yang bangun cuma satu orang tak. Hanya dia saja yang bangun. Orang lain mau ngasih duit sumbangan dia tolak. Enggak, saya enggak butuh bantuan. Saya orang kaya. Suatu ketika saya diundang buat kajian di situ. Wah Pak Bu, kalau kita sujud pinginnya tidur. Nggak bisa bangun karena karpetnya lembut sekali. Karpetnya itu 80 juta. 1 meternya itu 2 juta, 1 meter. Jadi kalau dikali persegi itu 80 juta. Leks betul masjidnya, AC dan sebagainya. Tetapi masjid itu sepi. Kenapa? Jamaah nggak tahan. Nopo? Ternyata dia niat bangun masjid supaya dia jadi imam. Nggak tergantikan. Kalau ada yang azan, itu anak kecil aja azan, itu dipukul mic di kepalanya itu. Nggak boleh azan. Pokoknya dia azan, dia imam sendiri. Singkat cerita saya diundang ke situ, masyarakat mengadukan kepada saya, Pak Ustadz, tolong dong Pak Ustadz. Nek kalau dia jadi imam, makhrajnya sembrawut. Ya kan panjang pendek, ora karuan. Kami itu karena nggak enak. Satu-satunya masjid di sini loh. Kalau kami mau sholat ke sana kan jauh. Kami harus nyebrang jalan. Bagaimana nih Pak Ustadz? Oke, saya bicara. Saya ketemu dia. Akhirnya apa? Emosi dia. Saya diusir. Keluar kamu dari rumah saya. Gak tahu malu. Kamu siapa?
Besok saya datang lagi, silaturahim, cium tangannya dia. Saya diusir lagi, datang lagi saya. Kenapa? Nasihat saya karena saya cinta kepada dia. Nih Pak Bu, nih istri kalau belum mau pakai jilbab, dinasihat terus, dinasihati. Kalau nek kita Bu, kamu kalau keluar rumah itu pakai jilbab dong. Ah, kamu itu sok suci aja kamu aja kemarin-kemarin nggak sholat. Sekalinya dinasihati begitu, nggak mau lagi nasihat. Ini nasihatnya bukan karena cinta. Nek, teman saya itu, dia kalau ngantar istrinya ke bank, istrinya kerja di bank, di BNI lagi. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kerja di bank BNI, bagaimana cara berpakaiannya? Roknya aduhai luar biasa. Sampai Pak Ustadz itu kalau mau nyetor ke sana itu, sengaja hitung uangnya lama. Ini jujur, kalau saya loh. Kalau bapak-bapak insya Allah orangnya baik-baik. Kalau saya tuh enggak. Kalau hitung uang di teller bank tuh lama sekali. Sengaja kalau sudah genap 1 juta, aduh keliru. Udah berapa iki? Hitung lagi, balik meneh. Ya toh? Jadi dia ngantar istrinya itu pakai celana pendek. Dia pakai baju gamis imamah. Ini pakai sorban. Terus diejek sama temannya, kamu nggak malu po istrimu itu pakai baju ketat, celana roknya mini ya toh, kamu pakai begitu. Dia bilang, itulah istriku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan malu punya anak, punya suami, punya istri belum taat. Saya dulu pernah ditegur oleh ketua takmir di depan polsek sana, masjid dakwah. Nek semua orang tarweh, nek anak saya mainin HP sama teman-temannya, ribut. Saya ditegur, malunya luar biasa. Tapi dengan bangga saya bilang, itulah anakku. Jangan sampai kita malu karena saya ini ustadz, saya ini takmir, saya ini imam, saya ini ketua RT, saya ini bupati, saya ini gubernur. Ketika anaknya ditegur, nggak terima. Insya Allah. Kalau saya kajian itu nggak terasa ya, ya kan? Masya Allah. Nanti ini padahal masih banyak ini kiat-kiat mendapatkan keikhlasan. Ya udah kita sudah mau sholat id, ya kita doa mudah-mudahan Allah terima doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa barik ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.